Hasil survei Capres Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Nasdem somasi LSI Denny JA dan minta sumber dana dibuka. Hasil survei LSI Denny JA membuat Partai Nasdem keberatan. Dari hasil tersebut, Capres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan hanya 5% saja. Padahal sebelumnya hasil survei Anies di Sumatera Utara sebesar 32%. Partai Nasdem keberatan dengan hasil survei dari Lingkar Survei Indonesia LSI Denny JA karena menyebut elektabilitas bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Sumatera Utara sumut hanya 5%. Maka dari itu, Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Nasdem Sumut bersama 100 advokat menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal dan mengada-ngada. Hasil survei Anies yang hanya 5% itu dinilai sangat tidak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Nasdem merasa survei oleh LSI Denny JA itu dianggap banyak kejanggalan. Somasi ini kami lakukan karena kami menemukan banyak kejanggalan dalam survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar menyatakan ia bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumut. Terlebih lagi pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang sama di Sumut. Dan pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 32%. Bulan Mei, di mana Pak Anies memperoleh 32,6%. Artinya hanya dalam 4 bulan elektabilitas Pak Anies turun hampir 28%. Artinya setiap bulan turun 7% dan itu tidak masuk akal dan belum pernah ada dalam sejarah survei tentang baca pres. Berdasarkan hitung-hitungan pihaknya, Iskandar mengatakan Anies yang kini berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin diyakini unggul di 20 kabupaten kota di Sumut. Realita di lapangan bahwasanya masyarakat mendukung Pak Anies Baswedan terutama di 20 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu merupakan basis kuat Pak Anies dan kami yakin Pak Anies akan menang di Sumatera Utara. Adapun dalam survei LSI yang dirilis pada minggu lalu itu dilakukan pada 5 provinsi terbesar di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Sumut dengan melibatkan 1.200 responden. Hasil survei di Sumut menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo mendapatkan suara terbanyak 65%. Lalu, Prabowo Subianto sebesar 30%. Kemudian, Anies hanya mendapatkan 5% saja. Dalam hal ini, Nasdem meminta agar sumber dana survei oleh LSI Denny JA dibuka. Lantaran, aliran dana tersebut penting untuk diketahui. Iskandar mencurigai ada kepentingan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei untuk melegitimasi dukungan politik. Menurut Iskandar, kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi. Kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin. Namun, kata Iskandar, ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Bahkan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei sesuai pesanan. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga merupakan kejahatan
demokrasi yang dilakukan oleh lembaga survei yang dipesan ya, atau yang telah dibeli oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik sehingga persepsi publik terbentuk dan salah memilih, dan itu artinya menghancurkan demokrasi kita, dan itu artinya memecah belah, membuat Indonesia menjadi disintegrasi, dan itu tidak kita inginkan. Dan kami sekali lagi menegaskan kepada lembaga-lembaga survei agar mereka berhati-hati, lakukanlah survei secara profesional dan baik, secara akuntabel, kredibel, dan kami juga memberikan ruang dan celah seluas-luasnya kepada lembaga survei yang profesional untuk melakukan survei yang baik, yang kredibel, yang akuntabel, sehingga masyarakat kita benar-benar dapat memutuskan sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh lembaga survei tersebut.